Selamat malam, saudara-saudari terkasih. Kita berjumpa dalam acara podcast dengan saya Stella Duce Marita Goretti dari lingkungan Santo Paulus. Selamat mendengarkan. Bila Tuhan datang dengan kemuliaannya, semua dikumpulkan di hadapannya, dipisahkan seorang dari yang lain, seperti memisahkan kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Bersabdalah Tuhan Allah kepada mereka, terimalah kerajaan yang diserahkannya bagimu sejak dunia ini dijadikan. Ketika lapar engkau memberiku makan, ketika haus engkau memberiku minum, ketika terasing kau beriku tumpangan, ketika telanjang kau beriku pakaian, dan ketika aku sakit engkau pun mau menjengukku, ketika sedih kau datang menghibur aku. Demikian juga kau lakukan hal itu selalu, ketika di penjara kau menjengukku. Orang-orang yang dibenarkan menjawab, bila mana hal itu kami lakukan, maka bersabdalah Tuhan pada mereka dengan lembut dan penuh kasih sayang, yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, sebenarnya telah kau lakukan pada diriku. Yang tidak kau lakukan bagi saudaraku yang hina, tidak kau lakukan pula pada diriku. Dari itu hendaklah engkau selalu menyimpan pesan Tuhan di dalam kalbu. Lakukan pesan itu setiap waktu, agar rahmat Tuhan selalu besertamu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, itu tadi adalah sekelumit bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Ketika kecil, aku sering melihat ibu menampi beras di atas sebuah tampah. Aku bertanya, kenapa hal itu ibu lakukan? Beliau menjawab bahwa itu untuk memisahkan antara beras dan gabah. Beras diambil ibu untuk dimasak, gabah diambil ibu untuk diberikan kepada bebek. Dalam kesempatan yang lain, aku melihat ibu memeras jeruk di atas saringan. Aku bertanya, kenapa memerasnya dalam saringan? Ibu menjawab bahwa saringan itu untuk memisahkan air jeruk dan ampasnya. Air jeruk diambil ibu untuk minuman, sedang ampasnya ibu ambil untuk dibuang. Ketika aku bermain di luar rumah, kulihat ada seorang tukang bangunan yang sedang mengayak pasir. Pasir murni ditempatkannya di sebelah kanan, kerakalnya ia tempatkan di sebelah kiri. Pasirnya dia ambil untuk bangunan, sedangkan kerakalnya ia buang. Suatu hari, ibu hendak membuat kue nagasari. Dia membuat tepung beras sendiri. Ibu menyuruh aku mengayak tepung beras itu, yang sudah lembut diletakkannya di baskom, menirnya ditempatkannya di dalam tumbu.
yang tepung lembut dia pakai untuk makanan, sedangkan menirnya untuk makanan ayam. Rupanya dalam hidup kita dihadapkan pada pemilihan. Kita dihadapkan pada penyaringan. Setelah aku besar, aku disaring dalam dunia pekerjaan. Kontestanku banyak, tapi hanya aku yang dipilih karena sesuai dengan yang dibutuhkan. Demikian hal itu terjadi dalam semua lapangan hidup. Orang memilih dan dipilih. Yang dipilih diberi harga dan ditempatkan di tempat yang layak. Yang tidak memenuhi harapan tidak diambil. Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita bahwa di surga pun berlaku hal yang sama. Tuhan akhirnya memilih yang sesuai harapannya, ditempatkan dan diambil bersamanya. Yang tidak memenuhi harapannya, dibuangnya. Tuhan Yesus juga memberi kriteria bagaimana agar kita bisa dipilih. Yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, sebenarnya telah kau lakukan pada diriku. Yang tidak kau lakukan bagi saudaraku yang hina, tidak kau lakukan pada diriku. Demikian renungan pada kesempatan pada hari ini. Selamat malam, berkah dalam.